Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres perencanaan pengadaan ASN 2024 pemerintah di Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengadaan ASN 2024 disebut Menpan RB menjadi yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres pengadaan ASN 2024 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta. Perencanaan pengadaan ASN 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Perekrutan ASN 2024 tidak hanya terkait seleksi calon ASN 2024, namun juga penyelesaian dan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi P3K melalui mekanisme CASN. Total kebutuhan CASN tahun 2024 mencapai 2.302.543 dengan pembagian 400.000 formasi di instansi pusat, 6.000 formasi kedinasan, dan 1.867.000 formasi di instansi daerah. Dalam konferensi tersebut, Menpan RB menyebut hingga 2 Mei 2024 pukul 20.10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 602 instansi pemerintah telah melampirkan rincian formasi ke dalam sistem layanan perencanaan BKN, dengan 152 instansi telah selesai dilakukan validasi oleh BKN, dan 4 instansi belum membuat rincian formasi. Berdasarkan data tersebut, untuk pemenuhan talenta digital IKN mencapai 2.900 orang. Talenta digital pemerintah daerah sebesar 19.817 orang, dan SDM auditor yang ditujukan untuk lulusan baru sebesar 794 orang. Sementara penempatan SDM di IKN nanti akan mencapai 71.643 dengan pembagian 14.114 untuk CPNS dan 57.529 untuk P3K. Bagi masyarakat yang berminat mendaftar tes CASN 2024, Kemenpan RB membuka pendaftaran jilid pertama pada pertengahan Mei atau minggu kedua bulan Mei hingga Juni minggu kedua. Rekan-rekan sekalian saya hormati, terkait kemarin adanya himbauan dari harapan dari Ombudsman agar seleksi CPNS ditunda setelah pilkada. Kami ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa ini adalah keputusan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, di mana telah diputuskan bersama Komisi 2 bahwa penyelesaian tenaga non-ASN selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember. Sehingga pertama, dari sisi regulasi tidak mungkin ini ditunda. Desember 2024, Jadi selambat-lambatnya menurut undang-undang harus diberesin di Desember 2024. Yang ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah karena telah dikunci di dalam pengumuman oleh Bapak Presiden di Istana Negara yang kami dampingi tadi, bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database di BKN. Sehingga dengan demikian kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih dimasukkan karena proses politik di daerah, hemat kami ini menjadi catatan, tapi menurut kami tidak, karena mereka harus tercantum data database BKN. Pemirsa, untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki puluhan target mafia tanah yang menjadi penyebab keresahan terkait rasa keadilan di tengah masyarakat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono sudah mulai berproses target-target operasi yang diindikasikan sebagai mafia tanah, dan saat ini pemerintah akan melakukan penindakan satu persatu target dari puluhan target mafia tanah yang sudah ditemukan.
Dalam keterangan persnya, Menteri AHY berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan tanah dan memberikan sanksi tegas kepada mafia tanah di luar maupun di dalam lingkungan Kementerian ATR BPN dari permainan mafia tanah. Selain itu, Menteri ATR Kepala BPN juga berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum atas tanah dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut secara langsung bisa menjadi daya tarik investasi dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah merencanakan penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10%. Jika terrealisasi, maka pemerintah akan memiliki total saham mencapai 61%. Selain itu, pemerintah tengah menegosiasi perpanjangan kontrak di PT Freeport Indonesia yang akan habis pada tahun 2041. Target penambahan kepemilikan saham pemerintah sebesar 10% di PT Freeport Indonesia bertujuan untuk semakin menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan penambahan 10% saham, pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan membuat masyarakat lebih sejahtera. Selain itu, penambahan saham juga akan mendorong percepatan hilirisasi dari hulu ke hilir melalui pembangunan smelter, khususnya pada komoditas tembaga. Lebih jauh, pemerintah juga tengah negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang izin usahanya akan habis pada 2041. Jika diperpanjang, PT Freeport Indonesia akan beroperasi hingga tahun 2061. Perpanjangan kontrak tinggal menunggu revisi peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Hingga 2018, saham pemerintah di Freeport hanya 9,36%. Pemerintah kemudian mengakuisisi 51,23% pada September 2018 melalui PT Inalum dengan nilai pembelian hampir 60 triliun rupiah. Dan saat ini nilai valuasi Freeport Indonesia mencapai 300 triliun rupiah. Ketua Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan lahan seluas 2 juta hektar di Merauke, Papua Selatan untuk dialokasikan menanam tebu. Alokasi lahan ditujukan mempercepat program swasembada gula. Pemerintah tengah menyiapkan lahan pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol dengan luas lahan 2 juta hektar. Pengembangan swasembada gula mengikuti keputusan Presiden nomor 15 tahun 2024 yang menginstruksikan percepatan fasilitas investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Lahan-lahan tersebut dalam produksi dan pengelolaan disebut Bahlil akan dibagi dua. Satu bagian akan dikelola oleh pihak swasta dan lahan lainnya akan dikelola oleh kawasan ekonomi khusus. Lahan-lahan tersebut akan dikelola dengan teknologi tinggi dan pabrik berskala besar. Setiap investor yang ikut ambil bagian pada proyek ini diwajibkan memenuhi hak-hak adat masyarakat setempat. Pemenuhan hak adat masyarakat setempat merupakan bentuk keadilan dengan investor, negara, dan rakyat tumbuh bersama-sama. Sementara bibit yang akan digunakan didatangkan langsung dari Australia. Bahlil meyakini bibit-bibit tersebut mampu menjadi bibit unggul yang mampu menghasilkan tanaman tebu berkualitas. Pelaksanaan investasi swasembada gula dan bioetanol diprediksi selesai pada 2027. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.